Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 28 Desember 2020, Pesta Anak-anak Suci Martir. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu kecil tak bersalah meluhurkan dikau, bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami nyatakan pula dengan perbuatan. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah malam itu juga, diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, akhir-akhir ini ada satu fenomena yang disebut bintang Bethlehem, tanda petik. Itu perjumpaan dengan Jupiter dan Saturnus yang akan menjadikan bintang. Dan konon bintang itu muncul diperkirakan tahun 5 sebelum Masehi. Maka lalu kita kenal dalam Injil kanak-kanak Yesus, sang Majus dari timur datang mencari Yesus, menyembah. Dan mereka tidak tahu di mana tempat itu. Maka wajar sebagai raja datang ke kerajaan. Pergilah mereka kemana? Ke Yerusalem, pusat dari kerajaan Herodes. Kaget Herodes ketika mereka berbicara tentang raja kecil yang sudah lahir. Artinya ada kompetitor baru. Dan ini mengejutkan. Maka di dalam dialog dikatakan, "Saya tidak tahu. Coba kamu cari tahu. Nanti kalau kamu sudah menemukan bayi kecil itu yang menjadi raja, datang kepadaku lagi ya. Aku juga akan menyembahnya." Namun Majus, raja-raja Majus dari timur itu tidak kembali lagi ke Yerusalem, tapi mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, dan ini membuat Herodes mendidih marah. Maka lalu diadakanlah pembunuhan bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, seperti diuraikan oleh Matius pada pagi hari ini. Lalu bagaimana akal? Bagaimana cara Yusuf dan Maria menyelamatkan Yesus? Kan itu disampaikan dalam Injil Matius ini bahwa Yusuf dalam mimpi. Dan sebagaimana dia juga dulu bermimpi ketika dia akan meninggalkan Maria, dia juga bermimpi dan malaikat menuntunnya. Kini sama juga, dia mendengar dalam mimpi.
untuk membawa anak itu ke Mesir. Maka lalu mereka lari ke Mesir. Bayangkan saudaraku terkasih, kalau sekarang saja kita pergi dari Yerusalem ke Mesir itu, kita akan melewati bebatuan, gunung batu, panas di siang hari, dingin di malam hari. Bagaimana Yusuf dan Maria melindungi Yesus, menyiapkan bekal luar biasa. Apakah mereka berpuasa? Apakah mereka tahan? Tapi karena mereka punya iman, pasti mereka bisa berkorban sebagai ayah angkat Yesus, ayah dan ibu yang membawa Yesus ke sana. Tinggallah mereka di Mesir beberapa saat. Dan di sana ada kenang-kenangan dalam gereja Koptik, disebut sana gereja gantung, Hanging Chapel. Itu sudah diperkirakan Maria Yusuf tinggal beberapa saat sampai Herodes mati sebagaimana diuraikan oleh Injil. Lalu mereka kembali ke Nazaret. Nah, dari perjalanan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus hidup dalam keluarga kudus Nazaret, Yosef dan Maria, di mana mereka berdua memberi yang terbaik kepada Yesus. Ini menjadi contoh bagi keluarga kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tahu mendidik, bukan memanjakan. Mendidik artinya apa? Menuntun anak-anak untuk menjadi anak yang dewasa. Tahu sopan santun, tahu budi orang, tahu terima kasih, berani berjuang, melihat tantangan dan halangan dengan penuh semangat dan iman. Sejak kecil Yesus ditantang meninggalkan tempat yang cukup nyaman di Nazaret. Yesus bisa berkebun, bisa menjadi tukang kayu untuk hidup mereka. Tapi sekarang mereka harus berangkat ke negeri yang baru. Maka perjalanan Yesus ke Mesir pun merupakan refleksi bagi kita yang berpindah-pindah sebagai migran. Di mana kita harus belajar menyesuaikan diri. Bukan orang yang tinggal di situ menyesuaikan diri dengan kita yang baru. Kita orang baru harus menyesuaikan diri, tahu diri. Dan itulah yang dibuat oleh Yusuf dan Maria secara sosialitas. Karena itu hidup mereka banyak dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan tentu banyak yang membantu Yusuf dan Maria. Karena keramah tamah mereka, karena mereka juga ingin berbagi dan sebagainya. Ini nilai-nilai yang kekristenan yang harus ditanamkan. Di mana saat ini kita lebih suka pada apa? Ingat diri kuat. Pokoknya yang penting aku bisa menikmati, yang lain aku cuek sama bebek. Jadi Yusuf dan Maria belajar adaptasi. Dan juga melihat situasi dan kondisi secara politis. Dan membiarkan waktu berlewat untuk mendapatkan keselamatan. Maka dikatakan dalam Injil, Yusuf dan Maria menunggu sampai Herodes mati baru kembali ke Nazaret. Dan itulah situasi yang kita alami, saudaraku terkasih, dalam hidup. Karena ada kesusahan, ada kegembiraan, ada halangan dan hambatan. Tetapi kita harus mencari solusi dalam iman, harapan dan kasih. Semoga apa yang telah terjadi dari dalam keluarga kudus, di mana mereka juga mengalami kesulitan demi kesulitan, kita pun juga sekarang sedang mengalami kesulitan. Dengan ketabahan hati, dengan adaptasi, dengan kerja apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita doakan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Kenapa? Tahu kemana kita pergi, tahu kemana kita akan mendapatkannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, anugerah-Mu yang mulia telah kami sambut pada pesta para kanak-kanak suci. Mereka belum dapat memberi kesaksian dengan kata, namun karena kelahiran putra-Mu mereka Kau mahkotai dengan rahmat surgawi.
Kami mohon kepadamu, penuhilah hati kami dengan karunia-Mu dan limpahkanlah selamat-Mu kepada kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.